bahwa perjanjian pengikatan jual beli ini sebagai kita ketahui bersama saat ini adalah jadi bagian terpenting bagi kita di dalam pekerjaan, mungkin hampir ya sehari-hari mungkin kita menghadapi ya perjanjian pengikatan jual beli ini. Bicara tentang perjanjian pengikatan jual beli, banyak sebenarnya yang perlu kita bahas dan kita jelaskan ya. Materi kita cukup panjang, saya tidak mungkin menjelaskan semuanya secara detail materi kita di PowerPoint, tetapi yang penting Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang berbahagia, bahwa perjanjian pengikatan jual beli ini sebagai kita ketahui bersama saat ini adalah jadi bagian terpenting bagi kita di dalam pekerjaan, mungkin hampir ya sehari-hari mungkin kita menghadapi ya perjanjian pengikatan jual beli ini. Apa yang tersirat di pikiran kita ketika kita berbicara tentang perjanjian pengikatan jual beli? Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua sudah pernah belajar sebenarnya di S1-kah atau di program Magister Kenotariatan. Ya, PPJB ini apa ya sebenarnya? Bapak Ibu, rekan-rekan semua, bahwa bicara PPJB ini boleh dikatakan 90% adalah disebabkan karena terjadinya akad atau jual beli antara penjual dan pembeli disebabkan karena adanya kurang syarat prasyarat, kemudian membuat pihak-pihak terkait seperti penjual dan pembeli memerlukan perjanjian pengikatan jual beli ini. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kajian, dalam urutan sejarahnya, perjanjian pengikatan jual beli ini ya, khususnya kalau kita kenal disingkat dengan PPJB ini sebenarnya adalah bagian pekerjaan dalam dunia perumahan ya, developer sebenarnya. Sebenarnya, apakah dengan demikian sehari-hari dengan transaksi biasa yang dilakukan dalam pekerjaan kita sebagai notaris non perumahan dapat dilakukan? Nah ini Bapak Ibu rekan-rekan semua, ini menjadi hal yang fenomenal saat ini. Salah satu contoh ya, undang-undang peraturan Menteri Agraria 16 tahun 2021 Junto urutannya mungkin kalau urutan tahun ya, kalau urutan hierarkinya mungkin ya, kalau kemudian diikuti dengan undang-undang dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. Ya. Kalau di peraturan Menteri Agraria 16 2021 itu menyorot bahwa adanya PPJB ini harus didaftarkan di kantor pertanahan. Ya, jika notaris membuat akta perjanjian pengikatan jual beli, maka kata peraturan Menteri Agraria, terutama pasal 127 ya, kalau saya tidak keliru, nanti bisa kita cek di materinya, bahwa harus didaftarkan bersamaan dengan perjanjian sewa menyewa. Ya, yang didaftarkan itu kata peraturan ini adalah akta perjanjian pengikatan jual beli. Sedangkan PP 35 2023 dikatakan bahwa setiap ada transaksi PPJB ini maka dikenai pajak, terutama PPHTB, biaya perolehan hak dan tanah atas tanah dan bangunan dikenai pajak dan harus dilaporkan, harus diserahkan kepada notaris bukti pembayaran
BPHTB itu. Kalau tidak ada kena denda. Itu katanya ya. Kemudian harus dilaporkan ke kepala daerah setempat. Nah, ini fenomena yang menjadi hal yang krusial, menjadi pembahasan kita yang menarik. Tadi saya katakan 9, ya lebih kurang sebenarnya saya tidak bisa mensurvei, tapi lebih kurang 90% PPJB ini terjadi karena terjadinya kekurangan syarat dipenuhinya terhadap jual beli secara final, terang, tunai, dan lunas. Nah, ini bicaranya. Jadi lunas, kalau lunas tentu pilihannya bukan PPJB. Ya, kalau lunas tentu tidak PPJB. Kata Bu Herlit Budiono, PPJB ini adalah perjanjian pendahuluan. Ya, perjanjian pendahuluan. Ini yang ditekankan Bapak Ibu rekan-rekan semua yang berbahagia ya. Jadi kalau PJB ini kita bicara pada hari ini ya, sudah sering mungkin kita sudah pernah mendengar, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan juga sudah pernah mengikuti acara-acara diselenggarakan oleh lembaga pelatihan lain atau oleh narasumber lain yang luar biasa ya di jagat kenotariatan saat ini ya atau hukum banyak sekali membahas tentang ini. Kali ini bagaimana kaitannya kita kaitkan dengan pekerjaan kita tentu saja sebagai notaris. Ya, karena akta PPJB ini identik dengan akta notaris. Bukan akta PPAT. Kalau PPAT tentu berdasarkan peraturan Kepala BPN nomor 8 tahun 2012. Apa kata Perkaban? Ada 8 akta PPAT yang bisa dibuat oleh seorang PPAT. Hanya 8. Di antaranya adalah akta jual beli, hibah, imbreng, SK Mate, APHT, ya, dan banyak yang lain ya, APHB ya, ada 8. Maka kalau APPJB itu adalah akta notaril. Judulnya perjanjian pengikatan jual beli. Ini judulnya, ini siapa yang menetapkan? Ini kalau lihat judul ini kok menjadi hal yang baku ya, seakan akan baku, padahal kan tidak. PPJB ini kata peraturan-peraturan yang tersebut tadi, PPF, Peraturan Menteri Agraria 16 2021 dan juga oleh peraturan pemerintah, PPJB ini harus dengan akta. Nah ini fenomenal yang terjadi. Seakan-akan tidak bisa PPJB ini dibuat dengan di bawah tangan, seakan-akan tidak bisa. Ya, harusnya PPJB ini bisa dong dibuat dengan akta di bawah tangan. Buat oleh mereka, kemudian disahkan notaris dengan mengetahui keabsahan betul ditandatangani